Mungkin banyak dari sobat semua yang telah mendengar kisah tentang tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain ini. Dan menurut para ahli sejarah, tembok ini kira-kira dibangun pada tahun 300-an sebelum Masehi. Tapi sobat, di video kali ini, kita tidak akan membahas tentang bagaimana caranya tembok itu dibangun. Di sini kita akan membahas tembok tersebut ketika pada tahun 800-an Masehi. Ada seorang khalifah yang bermimpi tentang tembok ini. Artinya di sini kita akan membahas 1200 tahun setelah tembok ini dibangun, atau 200 tahun setelah Al-Quran menceritakannya tentang kisah Zulkarnain. Lalu bagaimanakah mimpi dari khalifah tersebut? Kemudian, apa yang dilakukan khalifah tersebut setelah beliau bermimpi tentang tembok ini? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berbagi info yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan mengenai mimpi sang khalifah tentang tembok Zulkarnain, berikut ini sejarah singkat tentang alasan kenapa tembok Zulkarnain ini dibangun. Yakjuj dan Makjuj merupakan dua suku terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Tak ada satu pun kaum yang pernah mengalahkan kedua suku ini. Mereka sangat senang membuat pengerusakan dan kerap kali membunuh orang. Hingga pada suatu hari, datanglah Raja Zulkarnain dan pasukannya ke tempat tersebut. Kemudian dengan dibantu masyarakat sekitar, Zulkarnain membuat tembok di antara dua buah gunung. Tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Fungsinya adalah supaya Yakjuj dan Makjuj terkurung dan tidak bisa keluar dari balik tembok ini. Setelah tembok selesai dibangun dan suku-suku di sekitarannya telah merasa aman dari serangan Yakjuj dan Makjuj di kemudian hari, Raja Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Allah. Maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, Dia akan menjadikannya dinding ini hancur. Dan janji Tuhanku itu benar adanya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Jadi sampai hari ini Yakjuj dan Makjuj masih terkurung di balik tembok besi itu. Kemudian akan keluar dan membuat pengerusakan di seluruh dunia ketika masa-masa dunia diambang kiamat. Pada suatu waktu, Nabi SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda, "La ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini." Dan Abu Sufyan, perawi hadis ini, membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jari. Syahih Muslim nomor 5128. Artinya sejak 1200 tahun tembok itu dibangun, telah ada lubang di sana. Karena setiap harinya di dalam tembok sana, Yakjuj dan Makjuj selalu berusaha melubangi tembok penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya, mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup lagi lubang di dinding itu yang padahal kemarin telah berlubang. Ini akan terjadi setiap hari terus-menerus sampai dunia telah berada di masa-masa kiamat.
Salah seorang di antara mereka berkata, "Pulanglah ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula seperti hari-hari kemarin. Kemudian mereka lanjutkan melubangi hingga berhasil keluar dari dalam tembok besi itu dan membuat kerusakan luar biasa di seluruh dunia. Kisah ini tertulis dalam manuskrip Arab kuno. Catatan dari Ibnu Qurdasbi, seorang ilmuwan dan geografer terkenal akan karyanya yaitu Kitabul Masalik wal Mamalik. Pada suatu malam, di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Waziq bila bermimpi bahwasanya tembok yang dahulu pernah dibangun oleh Zulkarnain telah jebol dan terbuka. Itu berarti kaum yang ribuan tahun berada di baliknya, yaitu Yakjuj dan Makjuj, telah berkeliaran di alam bebas. Khalifah sangat ketakutan, karena jika hal itu sampai terjadi, tandanya telah terjadi malapetaka besar yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena teman-teman, lepasnya Yakjuj dan Makjuj merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat yang pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sang Khalifah bermimpi, kemudian beliau menceritakan mimpinya tersebut kepada para pembesarnya di istana. Khalifah meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain. Apakah masih berdiri kokoh ataukah sudah hancur? Sementara itu, tembok ini masih menjadi misteri tentang letak persisnya di sebelah mana. Karena sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian salah seorang pembesarnya mendatangkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah Al-Watsiq memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan bahwasanya tembok Zulkarnain lain masih aman dan belum dijebol. Khalifah memberikan 5.000 dinar ditambah dengan 10.000 dirham kepada Salam Tarjuman demi bisa mencari jawaban akan mimpinya itu. Kemudian, demi memastikan Salam Tarjuman bisa menemukan tembok itu, sang Khalifah menyiapkan 50 prajurit yang diikut sertakan dalam misi pencarian ini. Lalu ditambah lagi dengan kuda-kuda dan perlengkapan selama mereka di perjalanan. Karena saking banyaknya perlengkapan mereka ini, sampai-sampai harus dibawa oleh 200 kereta keledai. Sobat ilmu yang dimuliakan Allah, maka berangkatlah Salam Tarjuman bersama rombongan dari Samaroh, yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris di Provinsi Salah ad-Din, Irak. Setelah sekian lama, rombongan karavan yang dipimpin Salam Tarjuman menjelajah. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat di wilayah Armenia. Armenia adalah negara perbatasan antara Eropa Timur dan Asia. Terletak berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana, Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang memiliki tanah berwarna hitam dan air laut yang seolah-olah berwarna kehitaman juga. Lokasi ini adalah daerah sekitaran Laut Hitam. Menurut salah satu argumen, kenapa dinamakan Laut Hitam? Karena di area sekitaran laut tersebut sering terjadi mendung. Maka air laut yang biasanya berwarna biru akan menjadi berwarna hitam karena pantulan cahaya dari langit mendung. Teori lain menyatakan bahwa benda-benda yang tenggelam di air mendapatkan lumpur hitam yang menutupi setelah jangka waktu tertentu. Penemuan benda-benda semacam itu di seberang laut mungkin menjadi alasan dibalik namanya. Kemudian teman-teman, Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota tanpa penduduk. Kota ini terlihat seperti ditinggalkan, terburu-buru sama penduduknya. Jadi tidak ada sama sekali warga di sana. Sama seperti kota hantu. Kemudian rombongan Salam Tarjuman pun mencari-cari masyarakat di sekitaran kota hantu ini. Lalu mereka menemui 1-2 perkampungan yang ada penduduknya. Kemudian Salam pun mulai bertanya kepada penduduk. Itu tapi anehnya, para penduduknya ini memiliki bahasa yang tidak dikenal, alias sangat asing didengar, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rombongan Salam Tarjuman.
Dan kemungkinan orang-orang itu adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5.000 tahun. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ golongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa. Apa engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka?" Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Teman-temanku seiman, karena salam tarjuman, sulit berkomunikasi dengan penduduk di sana. Mereka pun menggunakan seperti bahasa isyarat untuk bertanya kepada masyarakat di sekitar, apakah mereka mengetahui tentang dinding besi Zulkarnain. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung. Itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-93. Akhirnya para penduduk di sana membawa salam dan rombongan pergi ke suatu tempat. Warga sekitar menunjukkan bahwasanya di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga. Daerah ini kalau di peta dunia disebut dengan Ngarai Darial. Ini lokasinya berada di dekat sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang punya sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk menuju ke lorong lembah tersebut, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada sebuah timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Darial. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kazwain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Darial secara umum masih tidak terusik oleh tangan. Manusia Abul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh, seperti mempunyai bentuk berlapis-lapis. Nah, di area tersebut ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dan para penduduk yang tidak dikenali bahasanya tadi percaya bahwasanya timbunan besi tersebut untuk menyumbat sebuah lubang besar yang ada di sana. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya, karena mereka telah mendengar hikayat dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusa, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Teman-temanku seiman, kemudian salam tarjuman pun berpikir, memang benar, di hadapan matanya, ia melihat sebuah dinding besi yang sangat besar, dan kondisinya sudah mulai retak-retak. Dan ada beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari dalam balik tembok besi ini. Salam tarjuman pun kemudian berpikir, jangan-jangan inilah tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain pada masa lalu. Maka Salam pun bertanya kepada warga sekitar, apakah ada yang pernah melihat sesuatu yang ada di balik tembok atau gunung itu? Orang-orang kampung ini berkata, iya, kami sering melihat. Kadang-kadang kami melihat di puncak gunung ada orang-orang berlarian. Orang-orang yang ukuran tubuhnya sangat kecil dan barbar. Dan suatu waktu teman-teman, masyarakat di kampung situ suka menggedor-gedor tembok besi tersebut. Dan terdengar suara manusia meraung keras dari balik tembok besi itu. Kemudian mendengar perkataan masyarakat sekitar. Ya, mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Ketika itu, Salam tarjuman menyimpulkan mungkin inilah Yakjuj dan Makjuj. Setelah itu Salam tarjuman mencongkel sebagian dinding besi tersebut. Kemudian dibawa pulang ke istana untuk menunjukkannya kepada Khalifah Al-Watsik. Sobat, ilmu yang dimuliakan Allah. Setelah Salam tarjuman bertemu dengan Khalifah Al-Watsik, dia memberikan bukti potongan tembok besi. Kemudian Salam menceritakan bahwasanya tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh
Namun telah ada retakan-retakan dan beberapa lubang di sana. Lalu Salam pun menyimpulkan bahwasanya mungkin sebentar lagi dindingnya akan runtuh. Mendengar hal ini, sang khalifah puas sekaligus menjadi takut bila mana Yakjuj dan Makjuj keluar dari sarangnya. Teman-temanku seiman, 60 tahun kemudian, Khalifah ke-18 Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir tak sengaja menemukan tembok Zulkarnain di tempat yang sama. Karena ketika itu teman-teman, Khalifah Al-Muqtadir mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan, atau yang biasa disebut dengan Ibnu Fadlan. Nah, Ibnu Fadlan ini diutus ke sana untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Bulgaria, Volga yang ada di wilayah yang sama. Ketika Salam Tarjuman bertemu dengan tembok Zulkarnain, Bulgaria Volga merupakan kota kuno Muslim ketika itu. Di sini menjadi catatan penting juga teman-teman, bahwasanya Ibnu Fadlan juga bertemu dengan Yakjuj dan Makjuj di sana. Namun anehnya, Ibnu Fadlan melihat mereka berukuran besar, setinggi dengan pohon kurma. Artinya mereka adalah suku. Raksasa dan masyarakat sekitar menyebut mereka dengan Yakjuj dan Makjuj. Tidak tahu mana yang benar antara Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan mengenai gambaran fisik dari Yakjuj dan Makjuj. Namun dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yakjuj dan Makjuj yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah wajah. Wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya teman-teman, sampai saat ini pun tembok ini masih menjadi misteri tentang lokasi persisnya berada di mana. Bahkan ada yang bilang tembok Zulkarnain adalah tembok besar yang ada di Cina. Dan mungkin kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Wallahu alam bissawab. Jadi itulah kisah tentang mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.